Selamat pagi. Saya sekarang mau menjelaskan kronologis mengenai kasus ibu saya, penipuan yang menimpa ibu saya oleh orang ini, Anggi Rizky Lakesyana. Oke, jadi awalnya itu adalah pada tanggal 15 September 2023 nih ya, 15 September 2023. Orang ini, Anggi ini mau membeli rumah ibu saya ya dengan cara cicil 15 September. Oke, jadi orang ini kenapa sampai kenal dengan orang ini? Orang ini diperkenalkan oleh teman keluarga yang udah lama kenal, dan orang ini juga yang waktu ibu saya beli rumah ini dari orang ini, namanya Ahmad Hendra. Lalu tahun lalu ibu saya memutuskan untuk menjual rumah, dan dia karena dia juga ibu saya itu orang umur 70 tahun dengan komplikasi penyakit ya. Jadi dia linknya itu pastinya dengan orang-orang yang sebelumnya udah dikenal. Oke. Saya balik lagi ke poinnya ya. Jadi Ahmad Hendra memperkenalkan orang ini, lalu orang ini memberikan cek. Ya, ini tanda terima ceknya sesuai dengan nomor-nomornya ini. Ya. Ini nomor-nomornya ada semua sama ya. Ini nomor tanda terimanya nih. Ini tanda tangan orangnya, tanda tangan ibu saya. Ini terjadi tanggal 15 September ya, 2023. Oke, dia berikan 4 buah cek. Nah, dia mau beli rumah ibu saya itu, dia udah setuju beli 5 miliar dengan cara cicil. Jadi cek ini bisa, menurut dia bisa diuangkan pada tanggal bulan-bulan ini semuanya. Ini ya, Maret 2024 segala. Oke. Ini kejadian September. Lalu pada tanggal 14 Desember ya, di sini mulai kejahatan dia. Oke. 14 Desember orang ini, jadi gini, 13 Desember 2023 ibu saya masuk IGD RSUD Pasar Minggu. Ya. Saya ada buktinya juga, screenshot ya, ada bukti chat ya. Jadi orang ini memperdaya ibu saya yang awalnya dia membeli dengan cicil pada September. Nah, pada Desember dia bilang dia panggil ibu saya tuh mam, padahal baru kenal gitu ya. Karena ibu saya itu punya komplikasi penyakit jantung, saraf, fisioterapi ya, tulang-tulangnya dia, lalu matanya harus dioperasi. Usianya 70 tahun. Oke. Dan saya juga ada penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa ibu saya itu adalah orang yang tidak capable, tidak mampu karena kesehatan dia. Ini penetapannya. Ya. Dia tidak boleh menandatangani apapun sebetulnya. Tapi orang ini karena ngelihat keterbatasan ibu saya, justru dia memanfaatkan celah ini. Bayangkan, 13 Desember 2024 ibu saya masih di IGD. Ya. Lalu dia ada bukti chat-chatnya. Di chat-chat itu baik lewat dia sendiri dan lewat Hendra, orang yang kita kenal itu, dia mempush untuk memberikan cek ini. Oke. Jadi dia bilang dia ada berapa project ya
dan dia cuma perlu uang kecil. Jadi dia memperdaya ibu saya untuk menandatanganin kontrak dengan koperasi dengan agunan SHM saya. Saya juga ada buktinya. Ini semuanya di sini dan ada PDF ya, perjanjian saya dengan koperasi. Jadi 13 ibu saya masuk IGD, 14 Desember ya, bayangkan 14 Desember dia memberikan cek ini dengan jumlah sekian 1.304.000.000 karena dia bilang dia hanya meminjam uang dari koperasi dengan agunan SHM ibu saya hanya sampai bulan Februari atau Maret. Dia hanya pinjam 1,2 dia bilang. Dan itu pula yang cair dari koperasi 1,2. Kenapa ibu saya percaya? Karena cek ini. Ya, bisa dilihat tanggalnya. Penandatanganan dengan koperasi itu tanggal 15. Ya, orang ini ya memperdaya ibu saya dengan memberikan cek ini dan menandatangani perjanjian akta pengakuan hutang. Saya mesti cari, tapi ada akta pengakuan hutangnya juga. Ya, itu ada tanggal 14. Oke. Jadi itu dia memanfaatkan celah ibu saya di IGD. Oke. Lalu tanggal 15 karena ibu saya percaya karena dia udah memberikan cek ini juga yang ternyata kosong semua ceknya. Lalu tanggal 15 ibu saya menandatanganin pinjaman ke koperasi dengan agunan SHM-nya. Oke. Lalu apa yang terjadi? Setelah itu saya juga ada buktinya semua chatnya ya. Rekening koran pun saya ada semuanya buktinya untuk tidak ada lagi salah paham ya. Jadi rekening koran akan menceritakan semua kemana alur uang ini. Benar nggak? Oke. Itu tadi Desember. Kita skip sekarang ya. Karena ini kasusnya penipuan cek kosong. Jadi saya mau kasih tahu alurnya nih dengan bukti-bukti cek kosongnya yang diberikan oleh oknum yang sama, Anggi Rizky Lakeshan. Dan suaminya juga tahu ini, yaitu Rusdianto Abidin. Oke. Jadi orang ini juga tidak pernah membayar cicilan bunga ya. Sekali lagi cicilan bunga dari koperasi sejak pertama kali. Saya juga bisa membuktikan karena saya yang mendalilkan, jadi saya bisa membuktikan dengan hitam di atas putih bahwa orang ini tidak pernah membayar bulanan. Dan bulanan dari koperasi itu karena pinjamannya 1,2 jadi gini. Uang yang cair dari koperasi adalah 1,2. Oke? Dari 1,2 dipotong-potong provisi, dipotong-potong sama semua tetek bengeknya. Akhirnya yang diterima di akun ibu saya sebelum ditransfer itu adalah 1.080.000.000. Dari 1.080.000.000 bisa dilihat juga dari rekening korannya. Anggi Rizky Lakeshan ini mengarahkan ini transfer buat ini, provisi buat ini, tetek bengek semuanya, bla 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 semua. Lalu dia juga ada langsung ada semua buktinya, ada transfernya. Intinya ibu saya hanya menerima 300 jutaan. Oke? Bayangkan 300 jutaan. Dari 300 juta itu pun karena orangnya tidak pernah membayar sekalipun bunganya yang adalah 36 juta per bulan. Ibu saya dari 300 juta yang diterima itu masih dipotong lagi 36 juta dikali bulanannya itu adalah start dari Desember, Januari, Februari, Maret, April. Kalau saya nggak salah ya, Maret atau April gitu. Pokoknya 4-5 kali. Bayangkan ya, rumah saya harganya 5M. Orang ini mentrik ibu saya, akhirnya cair 1,2. Dari 1,2 itu ibu saya cuma terima 300. Dari situ aja bisa dilihat kan, kalau ibu saya hanya motifnya itu tidak mau membayar kembali kepada koperasi, kenapa ibu saya yang mendapatnya lebih kecil? Oke? Nggak mungkin kan? Itu kita motif. Dan sekarang saya mau bicara lagi mengenai hitam di atas putih dengan bukti. Oke?
Akhirnya orang ini sebenarnya bisa dikontak, tapi dia selalu mengulur-ngulur waktu karena dia bilang dia ada proyek ini, proyek ini, proyek ini, proyek ini, yang mana semuanya fiktif. Akhirnya karena dia tidak pernah membayar itu, ibu saya yang bayar terus, ya. Pada bulan Agustus 2024, ya. Ini terjadi adalah kalau saya nggak salah ya, tanggal 3 Agustus. Oke. Dia memberikan lagi cek. Oke. Dari Bank DKI kali ini. Orang ini orangnya sama, Anggi Rizky Lakesyana ini, tapi dia tanda tangannya beda di sini. Ini udah kejahatan juga. Oke. Di sini dia memberikan 2 cek lagi yang ternyata kosong juga. Dan saya, ini buktinya, saya bercerita semua berdasarkan bukti hitam di atas putih. Ini adalah surat penolakan dari Bank DKI, yang artinya cek ini kosong. Oke. Saya rasa cukup sekian. Saya menceritakan lebih ke kronologisnya dengan bukti-bukti. Saya punya bukti semuanya. Bukti cek kosong yang paling utama, bukti chat, kejahatannya seperti gimana. Lalu ada semua akta notaris, oke. Lalu ada rekening koran, oke. Video ini saya peruntukkan untuk semua pihak yang berwenang dan berwajib. Semoga ini bisa menjadi klarifikasi dan tidak ada kesalahpahaman dari penjelasan saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.